Oke, kita masuk ke uh, sub pokok bahasan terakhir, yaitu tentang sifat-sifat transformasi linear, bagian dari pokok bahasan ruang vektor Euclidean. Sifat-sifat transformasi linear itu adalah transformasi linear satu-satu, ya, atau disebut dengan one-to-one linear transformation. Nah, di sini kita lihat suatu transformasi linear, ya, T dari Rn ke Rm, ya, dari ruang N ke ruang M, dikatakan satu-satu, ya, bersifat satu-satu jika transformasi T memetakan vektor-vektor atau titik-titik yang berbeda di Rn ke vektor-vektor atau titik-titik yang berbeda di Rm. Jadi dilihat di sini kita punya Rn, ya, yang ini. Kita punya Rm. Jadi transformasi T tadi, ya, dia memetakan titik pada Rn ke titik yang berbeda di Rm, ya. Jadi dia satu-satu dari Rn satu ke Rm juga satu. Ya, ini dikatakan satu-satu. Contohnya di sini adalah ketika kita menggunakan pencerminan, ya, refleksi gitu, ya, refleksi, ya, kita punya vektor V, ketika ditransformasikan maka dia menjadi vektor ini. Ketika U ditransformasikan dia menjadi vektor ini, ya. Nah, berbeda ketika kita menggunakan misalnya proyeksi, ya. Proyeksi, ya. Ketika kita proyeksikan U pada X, maka dia akan menjadi vektor ini. Dan ketika memproyeksikan V terhadap X, yang kita dapatkan juga vektor ini. Jadi artinya adalah dari dua vektor di Rn, ya, itu ditransformasikan menjadi satu titik yang sama di Rm, ya. Dalam hal ini N sama M-nya sama-sama dimensi 2. Sehingga kalau ini tadi yang U, ya, ini yang V, maka dia ditransformasikan di sini katakanlah menjadi W. U ditransformasikan menjadi W, V juga ditransformasikan menjadi W. Sementara di sini kalau U kita transformasikan dia menjadi W1 misalnya, kalau V kita transformasikan dia menjadi W2. Jadi dia berbeda. Nah, ketika dia memenuhi ini, ya, yang seperti ini, maka dikatakan transformasinya bersifat satu-satu. Cara menentukannya bagaimana? Ya, ini contohnya teoremanya 431. Jika A adalah suatu matriks standar, ya, matriks N kali N, dan TA adalah Rn ke Rm, ya, transformasi linear menggunakan matriks standar A tadi, ya, matriks A, maka pernyataan-pernyataan berikut adalah ekivalen. Matriks A dapat dibalik, ya, artinya di sini determinannya tidak sama dengan 0. Daerah hasil range dari TA adalah Rn, ya, daerah hasilnya artinya semua Rn ini menjadi, ya, semua codomain, ya, itu dia sama dengan range-nya, ya, daerah hasilnya. Maka ketika ini terpenuhi, ya, karena dia bersifat ekivalen, maka TA kita katakan satu-satu. Jadi untuk mencari tahu bahwa transformasi tersebut bersifat satu-satu adalah dengan cara membuktikan bahwa matriks standarnya dapat dibalik atau determinannya tidak sama dengan 0. Ya, ini properti transformasi linear, ya. Transformasi U tambah V dia akan sama TU tambah V, ya. Kalau kita kalikan dengan skalar dia akan seperti ini. Latihan 5, ya, kalian bisa coba apakah transformasi linear bersifat satu-satu, ya. Kalian bentuk dulu matriks standarnya, ya. Matriks standarnya berarti di sini matriks standarnya adalah contohnya yang ini, ya. Matriks standarnya adalah 1 1 kemudian min 1 1, ya. X1 X2, ya kan. Ini kalau kalian dapatkan kan X1 plus X2, kemudian yang di bawahnya min X1 plus X2, ya. Kan sama seperti ini. Sama seperti ini. Nah, berarti matriks standarnya adalah ini, ya. Nah, cara membuktikannya dia bersifat satu-satu atau bukan, maka kalian cari adalah determinan dari 1 1 min 1 1 ini. Dalam hal ini determinannya adalah 1 dikurang min 1, ya, 2, ya, dia tidak sama dengan 0, maka dia bersifat 1 1 atau 1 to 1. Sama halnya ini, kalian cari dulu matriks standarnya, kemudian kalian cari determinannya. Kalau tidak sama dengan 0, maka dia bersifat 1 1. Oke, kalian bisa coba. Sekian untuk sifat satu-satu dari transformasi linear, bagian terakhir dari pokok bahasan ruang vektor Euclidean.